Gunting batu kertas, kertas, kertas. 3. Pimpa alayum gambreng, tuting tas batu gunting kertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mati. Iya kasih aku. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayang, bantu mama. Ntar Ma nanggung, masih asyik. Freya, sebentar. Cuci piring Ntar dulu Ma. Freya. Bentar Ma. Freya agak sana dong, nggak baik nunda-nunda loh. Iya nanti dulu baru asyik main. Kan kamu udah lama. Iya aku dulu. Gantian aku. Aku dulu. Aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini kok rebutan? Tadi Freya dipanggil mamanya Kak Erlan, tapi dia nggak mau. Oh begitu. Kalau gitu Kak Eran boleh duduk di situ? Boleh. Oke. Sini adik-adik, duduk di sini bareng Kak Erlan. Kak Erlan mau menyampaikan sesuatu nih. Masya Allah. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak Erlan tahu dunia kalian memang dunia bermain. Kalau lagi main terasa asyik dan menyenangkan, betul? Rasanya kalau lagi main gak pengen diganggu dan gak pengen terputus masa-masa bermainnya, betul nggak? Betul. Tapi adik-adik, Kak Erlan pengen kasih tahu bahwa ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu, itu merupakan sebuah panggilan yang harus segera kita tunaikan. Jadi, memenuhi panggilan orang tua itu merupakan di antara cara kita berbakti kepada orang tua kita, kepada ayah dan bunda kita. Walaupun kita lagi asyik main, ditinggalkan dulu mainannya sebentar, kita datang memenuhi panggilan orang tua, itu yang lebih utama. Adik-adik tahu nggak sih? Dulu ada seorang ulama namanya Haywah bin Shureh. Siapa namanya? Haywah bin Shureh. Haywah bin Shureh itu seorang ulama. Ceritanya nih, suatu hari dia lagi mau ngisi pengajian. Murid-muridnya udah ramai berdatangan. Tiba-tiba, belum mulai kajiannya, ternyata dia dipanggil, disuruh untuk ngasih makan ayam oleh ibunya. Padahal udah siap nih memberi pengajian, tapi dipanggil sama ibunya. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Haywah bin Shureh? Dia tinggalkan sejenak kajiannya, dia penuhi panggilan ibunya untuk kasih makan ayam. Lihat adik-adik, ini menunjukkan kepada kita betapa berbakti pada orang tua itu merupakan amalan yang sangat utama. Bahkan dibandingkan dengan pengajian, Haywah bin Shureh lebih mendahulukan
perintah orang tua. Termasuk juga dengan sholat sunnah, ya. Meskipun kita lagi sholat sunnah, kita batalkan sholat sunnahnya, kita penuhi panggilan orang tua kita. Apalagi cuma sekedar main. Tentu ini lebih-lebih lagi kita tinggalkan untuk sementara demi memenuhi panggilan orang tua. Ada dia tahu nggak? Berbakti pada orang tua itu termasuk amalan yang utama. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkanmu untuk tidak menyembah selain kepada Dia semata dan berbuat baiklah kepada orang tua. Perintah untuk bertauhid kepada Allah digandengkan dengan perintah untuk berbakti pada orang tua. Perintah bertauhid itu kan perintah yang utama ya. Digandengkan dengan perintah berbakti pada orang tua. Ini menunjukkan betapa utamanya perintah berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Adik-adik, orang tua kita itu adalah pintu surga kita di dunia. Makanya adik-adik harus bersegera memenuhi apa saja yang disuruh dan diperintahkan oleh orang tua kita supaya kita nanti bisa masuk surga. Adik-adik mau nggak masuk surga? Mau. Kita hafal hadisnya bareng ya. Siap? Ikuti Kak Erlan. Kita hafalin bareng ya. Ikuti Kak Erlan. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti pada orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ada seorang ulama namanya Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwa maksudnya pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah dimasukin. Adik-adik mau nggak masuk surga dengan mudah? Mau. Maka berbaktilah pada orang tua. Siap jadi anak yang berbakti pada orang tua? Siap. Siap berbakti kepada kakek dan nenek? Siap. Siap berbakti kepada embek? Enggak ya. Kepada orang tua, kepada kakek dan nenek insya Allah. Karena kakek nenek juga bagian dari orang tua kita juga ya. Nah adik-adik sekalian, itu pesan Kak Erlan. Kalau kita harus semangat berbakti pada orang tua biar kita nanti bisa masuk surga. Siapa yang kepengen masuk sumur? Salah. Siapa yang kepengen masuk surga? Masya Allah, Kak Erlan doakan semoga kalian semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa berbakti pada orang tua. Dan mulai dari sekarang, kalau dipanggil sama orang tua, jangan entar-entar, jangan ditunda-tunda, harus bersegera memenuhi panggilan mereka. Oke? Oke. Masya Allah, barakallahu fikunna. Nah adik-adik sekalian, Kak Erlan mau lanjutkan lagi perjalanan. Sekarang yang tadi dipanggil sama bundanya, datangi dulu bundanya, nanti dilanjut lagi mainnya. Oke? Oke. Freya.